masyarakat dengan fokus pada TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah formal, tetapi juga di luar sekolah, yang dikenal sebagai pendidikan luar sekolah atau PLS. Salah satu bentuk PLS yang sangat dekat dengan masyarakat kita adalah TPQ, yang berperan penting dalam pendidikan keagamaan sejak usia dini. TPQ merupakan lembaga non-formal yang membacakan, membaca, menulis, dan memahami Al-Quran. Kegiatan yang dilakukan di TPQ antara lain belajar membaca Al-Quran, Iqra dan tilawah, menghafal surat-surat pendek, serta pembelajaran akhlak dan doa sehari-hari. Sasaran dari program TPQ adalah anak-anak usia dini hingga remaja. Dampak yang dihasilkan sangat besar, antara lain meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran, membentuk akhlak yang baik, serta menanamkan nilai-nilai keislaman sejak dini. Sudah siap? Doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Sekarang saya sudah lokasi TPQ dan saya akan
tata bahasa yang baik, tata krama yang baik, selalu mengajarkan hormat kepada guru, sayang kepada teman, selalu menjaga ucapan atau tingkah laku di masyarakat. Itu adalah tujuan lain diadakannya TPB. Apa dampak yang sudah terlihat pada anak-anak setelah mengikuti Setelah dirasakan dari orang tua sudah ada bedanya, tanpa TPB seolah anak itu masih liar, tapi ternyata dengan pengaruh dari TPB, anak itu punya rasa takut ketika berbuat salah nanti ada dosa, sehingga bisa mempengaruhi pribadi anak selalu berhati-hati dalam tutur kata ataupun dalam perilaku keseharian. apa saja kendala yang dihadapi dalam belajar atau kendala saat mengajar anak-anak seperti itu? Nah, ini yang paling unik. Nah, kendala pertama itu memang dari orang tua mungkin belum paham tentang apa tujuan dari diadakannya TPB, tujuan dari Al-Quran. Itu seolah-olah memang masih dipandang sebelah mata. Kendalanya dukungan dari orang tua kurang, mungkin karena anak malas sedikit tidak masuk. Ini kendalanya belajar Al-Quran di situ. Jadi banyaknya kegiatan orang tua sehingga tidak bisa mengantar anak, sehingga anak itu tidak bisa masuk. Kemudian kendalanya lagi itu adalah memang anak-anak itu unik-unik, jadi masih manja, karena kita itu kan sebagai pendidik tidak boleh seperti zaman dulu menggunakan hukuman fisik atau apapun. Kita itu perlu merayu untuk merangkul anak supaya merasa nyaman. Itu punya rayuan yang luar biasa. Cuma kendala ini masih terpengaruh dari luar TPB. Itu kendala yang paling sulit adalah sifat-sifat cara keras mungkin ditegur sedikit kemudian tidak masuk. Ini kendalanya seperti itu. Nah, terutama dari orang tua memang alasan anak mungkin malas ataupun istilahnya minta diantar, itu kadang orang tua tidak mengantar. Memang kami banyak bertanya kenapa tidak masuk, tidak ada yang mengantar, kenapa tidak masuk, pernah tidur, kenapa tidak masuk. Nah, ini kendalanya dengan dari orang tua. Lalu itu Pak, bagaimana kan tadi yang kendala-kendalanya, sekarang bagaimana cara mengatasi kendala-kendala Pak Ustadz? Untuk mengatasi memang diminta dari kesadaran orang tua untuk memberikan dukungan, meluangkan waktunya untuk mengantar dan menjemput anaknya. Saya merasa tersindir. Oh enggak, ini secara umum. Ya, selanjutnya Pak, apa harapan Anda untuk perkembangan ini ke depannya? Harapan kami memang dari hadis Rasulullah memang sudah diterapkan bahwa hukum man ta'allama Al-Quran. Tujuan kami mengajarkan Quran adalah supaya
Sebagai contoh, ada seorang anak yang awalnya belum bisa membaca Al-Quran sama sekali. Namun, setelah rutin mengikuti kegiatan di TPQ, perlahan ia mulai mengenal huruf hijaiyah hingga akhirnya mampu membaca Al-Quran dengan benar. Tidak hanya itu, sikap dan perilakunya juga berubah menjadi lebih sopan, rajin beribadah, dan menghormati orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa TPQ tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk karakter dari usia dini sampai remaja. Tekan pun ajeng kamu yang em Meskipun memiliki banyak manfaat, TPQ juga menghadapi beberapa masalah seperti kurangnya minat belajar sebagian anak, keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar, kurangnya dukungan dari lingkungan. Solusi yang dapat dilakukan antara lain, meningkatkan metode pembelajaran yang menarik, memberikan motivasi kepada peserta didik, dan dukungan dari orang tua serta masyarakat. Jadi, kesimpulannya, TPQ memiliki peran yang sangat penting sebagai bagian dari pendidikan luar sekolah dalam membentuk generasi yang beriman dan berakhlak mulia. Mari kita dukung dan kembangkan TPQ sebagai sarana pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun memiliki banyak manfaat, TPQ juga menghadapi beberapa masalah seperti kurangnya minat belajar sebagian anak, keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar, kurangnya dukungan dari lingkungan. Solusi yang dapat dilakukan antara lain, meningkatkan metode pembelajaran yang menarik, memberikan motivasi kepada peserta didik, dan dukungan dari orang tua serta masyarakat. Jadi, kesimpulannya, TPQ memiliki peran yang sangat penting sebagai bagian dari pendidikan luar sekolah dalam membentuk generasi yang beriman dan berakhlak mulia. Mari kita dukung dan kembangkan TPQ sebagai sarana pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.